Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Kalau kita perhatikan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil itu sendiri artinya adalah kabar baik dari Yesus Kristus. Dan kabar baik itu kita dengar dengan telinga kita. Yang kita dengar selama ini adalah kabar-kabar yang tidak baik, fakta yang tidak baik. Dan kita tergoda untuk memperkatakan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itulah peperangan kita sebenarnya. Kita lihat Allah, waktu dia ciptakan dunia ini, dia melihat gelap, tak berbentuk, dan kosong. Itu yang dilihat Tuhan faktanya. Tetapi Allah tidak memperkatakan apa yang dia lihat. Dan dia juga tidak menangisi apa yang dia lihat. Allah katakan waktu dilihatnya gelap, jadilah terang. Waktu dilihatnya tak berbentuk, dia bentuk semua. Hari pertama sampai hari ke-6. Dan waktu dilihatnya kosong, dia perkatakan, dia penuhi bumi dengan apa yang dia inginkan. Dan waktu dia menciptakan manusia, dikatakan hal yang sama, berkuasalah. Yesus juga mengalami hal yang sama. Waktu dia ada dalam kapal, ada badai, Tuhan tidak memperkatakan sebesar apa badai itu. Kenapa badai itu terjadi? Tuhan mengatakan, badai diam. Masalah kita hari ini, waktu kita lihat fakta itu terlalu menakutkan, kita tidak ngomong lagi, kita nangis, kita takut, kita lari. Waktu kita lari, tandanya kita lari, kita mulai khawatir, kita mulai gelisah. Jadi peperangan kita adalah, apakah kita masih berani memperkatakan kabar baik itu di tengah segala sesuatu tidak baik-baik saja. Dan dikatakan dalam Alkitab, karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Kita juga perhatikan waktu setan menggoda Yesus, cara Yesus mengalahkan setan dengan perkataannya. Dan juga dalam buku Wahyu juga ditulis, bagaimanakah kita nanti mengalahkan setan? Oleh kesaksian kita dan dengan darah anak domba. Hari ini, mau tidak mau, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita akan selalu melihat fakta yang tidak enak, perasaan yang tidak enak, keadaan yang tidak indah. Tapi perkataan kita, pengakuan kita, tetap akukan kabar baik. Mungkin hasil pemeriksaan dokter tidak baik, tapi perkataan kita tetap mengatakan yang baik. Kita perhatikan Yesus, waktu Lazarus itu sakit, bahkan mati pun Lazarus, Yesus katakan dia hanya tidur. Kalau kita pasti tidak, kita pasti gede-gedekan masalah itu. Dan kalau kita punya masalah, kita akan cerita kemana-mana. Dan orang itu menambah masalah itu tambah gede. Jadi saat ini, mari praktekkan apa yang Allah praktekkan, apa yang Yesus praktekkan, ialah perkataan iman. Waktu kita lihat gelap semua mengatakan, jadilah terang. Maka Tuhan membuat namanya terang. Dikatakan, akulah terang dunia. Dan karena Tuhan itu terang, dan dia ada dalam diri kita, cara dia bermanifestasi dengan mengatakan perkataan sebagaimana Tuhan apa adanya. Waktu kita katakan Yesuslah terang, maka jalan kita akan dibukakan. Yesus juga mengatakan dirinya jalan. Artinya tidak ada lagi jalan buntu. Maka semua kebutuhan kita ada dalam diri Yesus untuk memanifestasikan dia lewat perkataan kita. Contoh sederhana. Kalau ada orang kerasukan setan, adapun Yesus dalam diri kita, cara ngusir dia keluar supaya Yesus termanifestasi dengan mengatakan, dalam nama Yesus, keluar kau setan.
hari ini, cara membuat Yesus yang tidak terbatas itu termanifestasi adalah lewat perkataan kita di dalam nama Yesus. Saya ingin berdoa, kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, kau disembuhkan. Masalah keuangan, Yesus katakan, Dia sudah memenuhi semua kebutuhan kita. Karena kita miliknya Tuhan, maka Dia bertanggung jawab atas diri kita. Perkataan-perkataan inilah yang harus kita ucapkan selalu. Perkataan tentang Kristus, bukan perkataan tentang kata orang, keadaan yang kita hadapi atau kegelapan yang kita lihat. Karena Yesus adalah terang, Dia penyelamat, Dialah jalan, dan tidak ada yang sukar bagi Dia. Terpuji nama Tuhan.